Sip. Oke, di sini kita sudah berada di komunitas Omah Produktif, friend. Pokoknya di sini kita akan mewawancarai founder dan CEO founder dan teman-teman terkait dengan kegiatan di komunitas Omah Produktif di Malang Selatan, tepatnya di Desa Kalipali, friend ya, tentunya. Namanya foundernya ini siapa, friend? Yang punya ini, friend. Halo, kenalkan nama saya Ahmad Isma Faiz. Sekarang masih di rumah saja. Oke, kalau ini mbaknya ini. Iya sama. Ini mas ini. Paling perkenalkan, nama saya Hafid Yahya, asalnya Tumbak Rejo. Sekarang masih belajar di SMK. Mas SMK ya? Saya kira udah kuliah. Belum. Udah kuliah nih. Ini si temanku ini, friend. Perkenalkan, nami Mas Amir. Oke, nama Samir. Jadi kita panggil ya, friend. Ini namanya Mas Faiz. Itu Bapak ini Bapak ya, Bapak yang cewek satu sendiri itu single woman, Wonder Woman, kuat. Ini terus ada Mas Hafid terus ada Mas Amir ya. Di sini langsung kita tanyain ya, mungkin sejarahnya gitu ya, sejarahnya dari penggagas dari rumah produktif ini alias Omah Produktif, bagaimana sih gitu ya, Pernya. Kalau itu ayo kita kepoin bersama-sama terkait dengan latar belakang. Tentunya kan latar belakang kan ini ya, setahu saya ini Omah Produktif ini berkegiatan di lingkungan masyarakat terkait dengan ansos, analisis sosial sama pendidikan. Itu dua bidang itu yang digeluti oleh Rumah Produktif ini. Oke, mungkin dari foundernya bisa menjelaskan ya, Pren ya, gitu, apa kegiatan dari Omah Produktif, terus latar belakang, ada gagasan awalnya kenapa sih, ada keluh kesah seperti apa sih gitu. Banyak orang bilang Omah Produktif, Omah Kreatif, Rumah Produktif, Omah Produk. Kita produksi orang. Jadi sederhana aja. Omah Produktif itu buat teman-teman yang belum tahu adalah suatu wadah yang seharusnya buat semua orang gitu. Kita nggak membatasi banyak hal. Jadi kalau mau mengasah skill gitu ya, berkegiatan dan sebagainya, itu ya wadah-wadah kita ini aja yang kita canangkan gitu. Jadi kalau ngomongin latar belakang jadi bingung juga ya. Karena latar belakangnya itu cuma kita sering suka kegiatan, sebelumnya suka kegiatan, kita punya ini banyak sekali bidangnya. Tapi ketika kita mengikuti sistem orang lain, kita merasa nggak care ya, nggak nyaman, terus apalagi. Makanya kita buat wadah sendiri, sakarep-karepe dhewe pengen opo. Nah, makanya itu kita sebut jargonnya inspiratif gitu. Jadi harapannya Omah Produktif itu bisa menginspirasi banyak orang dengan sistem yang kita buat gitu. Gitu sih. Ini yang berpengalaman mungkin teman-teman sebagai pelaksana teknis bisa langsung tanyakan, apalagi ada CEO foundernya juga. Oke, kegiatan seperti apa sih yang ada di Rumah Produktif ini? Sebenarnya kita tanya yang mungkin sudah dari foundernya sudah, terus kita tanya kegiatannya ya, langsung dari mungkin teman-teman kepo yang kegiatannya seperti apa. Kita tanya ke Mas Hafiz ini, selaku beliau juga pernah membuat acara. Itu bagaimana sih ini program dari nol sampai finishing atau sampai sukses itu seperti apa sih? Kita kepoin, friend. Oke. Kegiatan yang pertama kali saya adakan itu
ya bahan berfaedah. Itu sekali hari pertama pendaftaran itu mencapai 500, sekitar 500-an. Ada ya? Mungkin apa namanya, kegiatan dari nol kita mengumpulkan masa, idenya seperti apa? Sebenarnya itu cuma iseng-iseng doang. Iseng-iseng Iseng-iseng dan jadi besar. kegiatan. Terus apa namanya, hambatan apa seperti apa sih kalau waktu ini sih, waktu pendaftaran itu mungkin kan 500 itu lumayan banyak tuh. Iya. Lumayan, 500 itu lumayan banyak untuk di daerah sini ya. Mungkin Anda bisa menjelaskan waktu pendaftaran itu kan jelasnya kok sampai meludah atau kurang kan, bagaimana cara ininya, friend? Pucak enak ini yo. Coba langsung ini ya, kita tanyain ke sama si pemateri dulu. Itu setahu saya ini si pemateri apa namanya, cara menyimpan file supaya rapi dan bagus itu sama Kak Amir ini, friend. Ini orangnya, biar dia yang menjelaskan bagaimana dari nol sampai dari penggagasan ide, terus sampai pendaftaran dan sampai menyampaikan inti sari dari materinya, terus sampai pembubaran masa alias finishing dari apa namanya, finishing dari acara tersebut, friend. Ini si Cak Amir ini. Cak Amir. Pak, kene lho, Pak. Loh, kene lho. Sebenarnya sistem kegiatannya itu nggak terlalu rumit seperti kepanitiaan pada umumnya. Karena kebanyakan kalau kita pakai sistem prosedural yang harus menyiapkan dulu administrasi dan lain-lain, itu terlalu bertele-tele dan lama prosesnya. Nah, jadi di komunitas Oma Produktif ini, baik itu founder, itu CO founder atau relawan-relawan teman-teman yang lain yang tergabung, itu berhak untuk jadi inisiatornya. Punya ide apa sih? Nah, itu jadi inisiator yang bikin. Nanti baik itu kegiatannya offline atau online, itu sama prosesnya, teknisnya sama. Kalau di online itu kan harus persiapan untuk timnya, bagian editing buat publikasi, informasinya siapa, ininya siapa lah, itu disesuaikan sama kebutuhannya leader. Nah, leader ini tadi yang dimaksud dari inisiator. Jadi kegiatan apa saja, misalkan kepikiran kayak yang kemarin seminar kearsipan. Jadi kita itu punya kebutuhan pribadi secara internal buat dokumentasi pribadi, gimana sih cara nata file di komunitas ini, meskipun orangnya beda-beda, tapi biar filenya itu terstruktur dan bisa dipakai untuk semua orang, jadi harus diatur dulu. Nah, karena kita butuh, akhirnya kita bikin pembelajaran bersama. Pembelajaran bersama itu di-open untuk umum, bukan untuk internal aja. Jadi di-open untuk umum. Nah, kapasitas peserta itu nggak dibatasi. Nah, admin itu disesuaikan sama kemampuannya. Jadi misalkan, oh grup ini difungsikan untuk orientasi outputnya ke sini. Misalkan contoh, itu untuk bisa nulis atau untuk bisa. Kalau kearsipan itu kan informasinya hanya untuk materi secara informatif untuk siapapun. Jadi peserta yang daftar di berapapun itu coba kami wadahi. Ternyata ketika post pada hari, misal poster itu disiapkan di hari pertama, tapi tidak dipublikasi. Itu di internal saja, yang bagi hanya satu orang. Jadi publikasi itu medianya cuma satu, di share. Ternyata nggak ada dampak sama sekali. Jadi ada alternatif rencana tambahan. Gitu. Ya itu disesuaikan sama kebutuhan ketika ada di perjalanan. Kalau ke konsep itu tidak pernah direncanakan secara sistematis dan terstruktural, itu enggak.
Bisa ini Rek. Nah sih kan latar belakang dari gagasan sebelum action itu bagaimana sih? Kan karena tadi Kak Amir kan menjelaskan bahwasannya dari gagasan apa namanya pelatihan kan gampangnya pelatihan penyimpanan file secara rapi dan tertata itu supaya orang itu enak mencarinya itu gagasannya latar belakangnya apa sih gitu. Mungkin CEO foundernya yang menyetujui agenda kegiatan. Jadi Kenapa kok disetujui? kita itu buat kegiatan karena kita ini milenial ya gitu. Jadi kita pakai gaya yang milenial. Milenial itu kan orangnya suka yang instan, suka yang cepat, suka yang pokok ya pacaran ndang mari, tapi hasil ya. Jadi coro pengen uang gitu tiba-tiba muncul gitu. Nah, sebenarnya setiap orang gitu ya dari zaman sekarang ini punya gagasan yang menarik gitu. Tapi mereka jarang bisa untuk menunjukkan, oh saya itu pengen ini, saya itu pengen ini, dia pengen itu, dia pengen ini itu dan sebagainya. Nah, setiap orang itu punya keinginan. Tapi kalau seandainya harus melalui struktural, harus melalui ini mengerjakan ini dan sebagainya, itu adalah hal yang sangat ribet lah bahasanya kayak gitu. Jadi ya kalau kamu punya gagasan, kalau kamu sudah siap dan sebagainya, ya udah silakan gitu buat. Kita cuma mewadai. Kalau kamu nggak bisa, kita sebagai fasilitator, gitu fasilitas. Nah dari situlah teman-teman itu akan belajar gitu. Oh ketika saya harus punya kegiatan seperti ini itu kendalanya akhirnya ini, kendalanya ini. Jadi belajarnya itu langsung praktek gitu. Kalau kita membatasi, kita contoh mau buat kegiatan seminar online gitu ya. Kamu harus ini, harus itu dan lain sebagainya kan. Wes sumpah bisa. Ya wes harapan. Selesai gitu. Jadi kita pakai gaya-gaya yang milenial gitu. Jadi nggak gaya-gaya yang terdahulu itu bukannya berarti salah gitu enggak. Tapi setiap orang punya gayanya masing-masing untuk menunjukkan oh komunitasnya seperti ini, komunitasnya ini. Kalau kita pakai struktur yang terlalu ribet, menurut saya nanti jarang orang mau ikut komunitas. Gitu aja. Karena saya nambah ya Pak ya. Karena kenapa? Kalau zaman sekarang ya, kalau kemarin saya diskusi sama teman-teman teman-teman kelas dulu ini friend, kebanyakan sih kan orang pada intinya kan manusia sosial tuh ya, manusia sosial terus manusia individu juga. Cuma kalau zaman sekarang sih kita harus selamat dulu, setelah kita selamat baru keluarga kita, terus baru orang lain gitu nggak friend? Mungkin dari komunitas Omah Produktif ini mungkin bisa menemukan solusi dari itu ya. Soalnya kan kita kan setahu saya sih sosial itu sangat penting, apalagi pada zaman ini milenial. Jadi kembali lagi gitu, kita punya visi bahwasanya kita membangun sebuah relasi yang berkeluarga dari bentuk sosial yang bermanfaat untuk sebuah potensi untuk menjadi produktif, banyak gitu. Jadi apa sih definisi produktif, apa sih definisi keluarga sosial, kemudian kemanfaatannya itu mungkin teman-teman juga sangat familiar dengan hal itu. Nah makanya dari itu nggak perlu kita batasi kebermanfaatan sosial mereka, terus kita batasi cara berkeluarga mereka, cara meningkatkan produktivitas, kita nggak perlu batasi gitu. Karena setiap orang punya materinya masing-masing dan saya pribadi pun punya kelemahan gitu ya, kelemahan. Jadi makanya dari teman-teman yang punya inisiatif, ya udah ayo gitu. Jadi nggak usah ribet gitu. Butuh apa? Ini. Ketika saya butuh ini, saya nggak punya channel, mungkin teman-teman yang lain malah lebih banyak channelnya daripada saya kan gitu. Nah terus apalagi masalah teknis gitu, saya sangat tidak berpengalaman dengan teknis gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lebih berpengalaman dengan teknis gitu, makanya saya butuh teman-teman ini gitu. Saya punya ini, mau nggak dibantu gitu. Kalau bagus ya berarti akan didiskusi kan gitu. Kalau nggak bagus, teman-teman nggak tertarik dan sebagainya, ya berarti gimana caranya dia menggagas sebuah ide tersebut untuk bisa dipercaya teman-temannya, karena dia akan jadi leader. Nah setiap orang yang ada di Omah Produktif adalah leader gitu. Jadi nggak perlu dibatasi, oh ini yang ketua, ini sekretaris, ini koordinator dan sebagainya, enggak gitu. Semuanya berhak untuk mengeksekusi kegiatan dengan inisiatif teman-teman. Kalau gimana dengan anggota yang mungkin relawan yang mungkin nggak punya nggak aktif gitu ya, nggak punya inisiatif, ya itu
kembali kepada dirinya gitu. Dia mau lebih berproduktif kah, dia mau membuat inisiatif kah, dan sebagainya, itu kita kembalikan ke step masing-masing. Bahkan yang bukan relawan pun gitu ya, kalau seandainya punya gagasan besar terus kemudian dia bingung wadahnya mana, ya udah